Potensi konflik jelang Pilpres diprediksi akan terus menguat. Eskalasi konflik dua kubu berseberangan di Pilpres dinilai cenderung lebih besar ketimbang Pileg karena melibatkan massa secara nasional dan otomatis rentan akan tekanan yang menyulut emosi. Gejala-gejala tersebut harus sudah dapat diprediksi oleh pemerintah. Pemetaan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memperkuat aparat keamanan termasuk upaya peredaman konflik. Konflik jelang Pilpres dapat berupa intimidasi politik salah satu pihak kepada pihak lainnya. Ambil contoh misalnya, kasus yang terjadi pada Senin dini hari kemarin di Pondok Komunikasi Rakyat atau Pokra yang terletak di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Halimun, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan yang tiba-tiba hangus terbakar. Posko tersebut merupakan posko relawan kemenangan Jokowi JK. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun diketahui data relawan pendukung Jokowi JK hangus terbakar. Meski belum ditemukan bukti kuat kebakaran tersebut disengaja dilakukan oleh kubu lawan Prabowo Hatta, namun di tengah situasi jelang Pilpres sekarang, tak mustahil ada saja pihak-pihak yang menebar provokasi. Potensi gangguan jelang Pilpres tidak hanya berupa konflik dua kubu berlawanan. Ancaman kasus-kasus kejahatan juga dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan masyarakat yang tengah bersiap memberikan peranan pada pergantian pucuk pimpinan nasional. Seperti yang terjadi pada Senin siang kemarin, pelaku kejahatan kekerasan yang menjadi target kepolisian terlibat baku tembak dengan aparat yang tengah memburunya. Dalam peristiwa itu, satu orang pelaku tewas dan satu anggota kepolisian mengalami luka tembak. Selain contoh-contoh tadi, jenis potensi konflik yang paling sering diramalkan jelang pemilu adalah ancaman bentrok massa akibat tidak puas atas hasil pemilu. Bayangan gangguan seperti ini sudah menjadi menu utama untuk diantisipasi oleh aparat keamanan. Seperti yang digelar oleh kepolisian pada Selasa 27 Mei ini, sebuah simulasi pengamanan jelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 mendatang. Dalam simulasi diperagakan adu bentrok antara petugas kepolisian dan para pengunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum. Pengunjuk rasa ini berasal dari salah satu kubu yang memprotes hasil pemilu presiden. Jelang pemilu presiden, potensi ancaman dan gangguan bisa datang dari mana saja. Ya, itu dia gambaran pengamanan jelang Pilpres. Dan untuk membahas selama beberapa segmen ke depan telah hadir beberapa narasumber di studio JAK TV. Anda juga bisa interaktif dan berkomentar bersama kami di 0215151111. Sudah ada 3 narasumber yang hadir di studio JAK TV pada malam hari ini. Ada Bapak Agus Rianto, Kabak Penum Mabes Polri. Selamat malam Bapak, selamat datang di JAK TV. Ada juga Bapak Saifullah Tamliha, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam, selamat datang di JAK TV. Dan juga ada Pak Tamrin Amal Tamagola, sosiolog. Selamat malam. Dan selamat datang di JAK TV. Baik Pak Agus Rianto, bagaimana komentar soal tayangan tadi Pak? Ada juga kriminalitas menjelang Pilpres, ada juga tadi pembakaran posko dan lain-lain. Bagaimana Pak komentarnya? Ya, tentunya untuk yang pertama terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di salah satu posko partai politik ya. Tentunya ini kita harapkan kepada media juga tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa ini dilakukan oleh pihak yang lain, karena ini kan masih dalam proses penyelidikan. Sehingga kalau kita sudah mengatakan seperti itu, sudah menjudge bahwa itu pelakunya adalah orang-orang tertentu, sedangkan kita belum menetapkan hal seperti itu. Nah, ini mohon juga diwaspadai oleh teman-teman media tentunya. Nah, kemudian terkait dengan kasus-kasus yang sedang kita tangani, tentunya bagaimanapun kriminalitas, mungkin nanti Pak Tamrin bisa lebih detail, itu adalah produk dalam masyarakat, dalam artian bahwa setiap gerak kehidupan kita itu tidak menutup kemungkinan ada saja orang-orang yang pengen melakukan suatu hal yang di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan kelompoknya. Sehingga dalam hal ini kami dari kepolisian akan terus melakukan langkah-langkah pencegahan tentunya yang diutamakan. Namun apabila tetap membahayakan orang lain maupun aparat, tentunya kami akan lakukan tindakan tegas. Itu yang pertama mungkin, Mas. Pak Saifullah, kalau kita membahas soal pengamanan jelang Pilpres, nah ini bagaimana yang seharusnya dilakukan, Pak? Yang pertama, kami Komisi 1 DPR itu memiliki hak budget berupa anggaran, sehingga kami memberikan politik anggaran.
politik anggaran untuk pengamanan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, masing-masing kepada Mabes Polri dan kepada Panglima TNI. Nah, Komisi 1 DPR itu senantiasa melakukan komunikasi rapat intensif dengan Kepala Badan Intelijen Negara yang disertai juga dengan intelijen baik intelijen dari kepolisian, Mabes TNI, kemudian kejaksaan, kemudian Badan Intelijen Imigrasi, sehingga potensi konflik itu bisa dicegah sejak dini. Nah, dengan adanya anggaran yang cukup, kita harapkan pemilihan umum ini bisa berlangsung secara lancar. Terakhir pemerintah mengajukan perubahan APBN perubahan 2014 ini, Komisi 1 tetap mempertahankan dana itu tidak boleh dikurangi 1 sen pun. Ya, jadi dananya sudah dipersiapkan dengan matangnya. Pak Tamrin, menjelang Pilpres, suasana dan juga situasi sepertinya semakin memanas nih Pak. Artinya juga potensi konflik di masyarakat juga semakin tinggi. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, satu-satu ya. Pertama saya kira kita banding antara potensi konflik di Pileg yang sudah lewat dan potensi konflik di Pilpres. Nah, pada umumnya itu rakyat itu sangat terkait dan terseret itu lebih besar di Pileg yang lalu. Karena itu ada calon-calon yang di daerah mereka, yang saudara mereka, yang nasibnya itu akan ditentukan di dalam Pileg itu. Sehingga potensi pada saat Pileg sebenarnya jauh lebih besar daripada Pilpres. Pilpres itu bagi banyak rakyat di daerah itu sesuatu yang di awang-awang gitu. Yang mereka kadang-kadang mereka merasa kalau ekspresi Inggrisnya itu I have nothing to do with that. Gitu. Jadi dia tidak langsung mempengaruhi nasib saya, keluarga saya, komunitas saya gitu. Karena jauh di awan-awan itu presiden. Nah, jadi saya kira potensi konflik di Pilpres ini lebih kecil dari Pileg. Tapi sesudah mengatakan begitu, saya kira kita harus klarifikasi pada titik-titik tertentu. Nah, titik-titik yang rawan akan manipulasi dan kemudian pendukung-pendukung yang sangat fanatik dari kedua belah pihak. Karena ini ingat, karena hanya ada 2 pasangan kan, jadi head to head itu memang sangat keras. Tapi kerasnya itu hanya pada titik-titik tertentu. Misalnya pada titik PPK, panitia pemilihan kecamatan, itu rawan sekali. Sudah sejak dari pemilu kita laksanakan dari pemilu pertama 99 sampai sekarang, itu yang paling rawan manipulasi itu di tingkat PPK. Sehingga barangkali saksi-saksi dari kedua belah pihak itu sangat ngotot di situ karena mereka udah tahu itu. Kemudian yang kedua saya kira potensi konflik itu besar potensinya justru di kota-kota besar. Di kota-kota besar, kota-kota menengah dan kota kecil, apalagi di kota kecamatan, saya kira tidak. Kecuali di tempat PPK itu pada saat dilaksanakan, jadi pada saat mulai dikumpul suara-suara itu, nah di situ. Jadi kalau misalnya dari kepolisian sudah mengantisipasi titik-titik itu yang rawan itu di PPK kecamatan, kota menengah saya kira nggak terlalu, tapi kota besar cukup besar. Nah, terutama nanti kalau dia naik ke tingkat MK, yang protes hasil Pilpres itu di tingkat MK itu besar, sehingga saya kira Pak Polisi barangkali konsentrasi saja di titik-titik yang rawan itu. Untuk keseluruhan saya kira ancamannya kecil. Ya, Pak Tamrin, tahan dulu. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal bagaimana pengamanan jelang Pilpres, namun kami akan mencoba menghubungi Irsal yang saat ini sedang berada di Monas untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat soal keamanan menjelang Pilpres. Silakan Irsal. Ya, kami masih mencoba menghubungi Irsal yang saat ini sedang berada di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Silakan. Ada berbagai kelompok masyarakat yang mencoba menggagalkan pelaksanaan pemilu 2014 dengan berbagai cara. Menurut data dan informasi yang kami terima dari pengamat intelijen, berbagai cara untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu 2014 antara lain adalah untuk berbagai macam kelompok yang berusaha menurunkan kepemerintahan sebelum pemilu dimulai. Kemudian yang kedua adalah membentuk
semacam majelis permusyawaratan rakyat sementara yang berfungsi untuk mengambil alih pemerintahan agar tidak berjalan sesuai dengan yang sesungguhnya. Dan yang paling penting adalah menjelang pemungutan suara Pilpres pada 9 Juli 2014 yang akan datang adalah penggalangan golput atau golongan putih yang mengumpulkan masyarakat agar tidak hadir pada saat pencoblosan atau pemungutan suara pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 mendatang. Dan selain 3 hal yang terkait dengan pemilu, isu lain yang masih hangat dan masih menghantui masyarakat adalah isunya terorisme yang hadir setiap pemilu ataupun pemilihan umum datang untuk saat ini pada pemilu 2014. Dan saya akan menanyakan pendapat masyarakat yang mengkhawatirkan ketika pemilu selalu datang, dikhawatirkan berbagai macam ancaman hadir. Dan saat ini saya berada di pusat keramaian kota, yaitu Monumen Nasional Jakarta, untuk berbincang-bincang kepada masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Dan di sebelah saya sudah ada pengunjung nih Pak. Selamat malam Pak. Malam. Ya Pak, dengan Pak siapa? Pak Adi. Pak Adi, boleh tahu nih Pak, sebagai masyarakat dan mewakili masyarakat seluruh Indonesia, apa sih kekhawatiran yang biasanya muncul ketika pemilihan umum hadir dan datang gitu Pak? Kalau kekhawatiran kita sebagai masyarakat pada umumnya ya, kalau bisa ya jangan ada yang namanya kerusuhan ya Mas ya. Pertama, dan kedua ya kita harapkan ya pemilu seperti pemilu tahun-tahun lalu juga ya kita mengharapkan ya jujur, adil, dan yang jelas itu ya aman-aman saja. Baik. Pak, ini menurut pengalaman seperti pemilu 2009 lalu, apakah Pak Adi menyaksikan langsung kerusuhan yang diakibatkan oleh datangnya pemilu, Pak? Nah, kebetulan saya tidak menyaksikan langsung ya Mas ya. Paling tidak apa yang Pak Adi dengar, kerusuhan apa atau kekhawatiran masyarakat apa yang terjadi pada 2009 lalu? 2009 ya. Saya kurang ini ya. Maaf, itu kurang tahu itu infonya 2009 itu. Kebetulan saya di luar kota waktu itu. Oh, gitu. Tapi milih kan Pak coblos waktu itu? Ya, jangan jadi golput gitu kan? Oh tidak, saya sebagai warga negara yang baik ya harus memilih siapapun, itu hak kita sendiri dan rahasia kita sendiri. Yang jelas kita memilih. Dan kan kalau golongan putih atau golput istilahnya kan itu saya kira kan bukan warga yang baik ya. Karena kan sebagai warga yang baik kita ikut juga menyelenggarakan pemilu itu dengan cara ya kita jangan jadi golput. Ya, baik Pak Adi, terima kasih atas perbincangannya dan selamat menjalankan aktivitas lagi. Baik. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, selain Pak Adi juga dengan sama dengan masyarakat yang lain berharap bahwa pemilu pada tahun 2014 ini berjalan lancar, dan harapan kepada aparat keamanan baik kepolisian, TNI dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab agar mendeteksi secara dini kemungkinan adanya kerusuhan, kekhawatiran masyarakat yang akan datang pada pemilu 2014 ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Irsal atas laporan Anda. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena dialog akan kami lanjutkan tetap di Ada Apa Berita. Sekelompok massa yang tidak puas dengan hasil pemilihan presiden memaksa masuk ke dalam gedung KPU Jakarta. Aparat keamanan yang telah bersiaga siagap menghalau massa, dan bentrokan antar aparat kepolisian dan massa pun tidak terhindarkan. Massa terus melakukan perlawanan dengan mendorong petugas polisi yang berjaga-jaga dan berusaha menerobos blokade polisi. Untuk mencegah aksi brutal dari kelompok massa ini, polisi terpaksa melepaskan tembakan dari water cannon yang sudah bersiaga untuk membubarkan aksi sekelompok massa tersebut. Namun hal ini hanya merupakan simulasi yang dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat untuk mempersiapkan ratusan anggotanya dalam pengamanan Pilpres Juli mendatang. Tadi simulasi simpang kota pemilihan presiden dalam Pilpres. Itu ada berapa anggota yang dikerahkan untuk simulasi ini? Untuk anggota ya gabungan dari Polda, Polres maupun Polsek. Targetnya apa sih Pak? Target dari ya, pelaksanaan pengamanan pemilihan presiden berjalan aman lancar.
Simulasi pengamanan Pilpres 2014 ini dilakukan di 4 titik, yakni Gedung Komisi Pemilihan Umum KPU, Bundaran HI, Mahkamah Konstitusi MK, dan Gedung MPR DPR. Muhammad Ridwan, JAK TV. Ya, itu dia simulasi pengamanan pemilihan presiden, dan kita lanjutkan dialog di studio ke Pak Agus. Bagaimana Pak, kalau kita berbicara soal persiapan personil yang akan diturunkan nanti pada Pilpres dan juga potensi-potensi di daerah-daerah konflik yang mungkin juga sudah bisa dideteksi, Pak? Ya, tentunya sebelum saya jawab ya Mas ya, pertama kami ucapkan terima kasih dulu karena pileg kita kemarin relatif sangat kondusif, alhamdulillah. Ya, ini berkat kerja keras kita semua, tidak hanya kami dari kepolisian, tapi semua komponen bangsa ini ikut serta dalam berperan melaksanakan kegiatan itu. Nah, untuk kekuatan pada saat pemilu presiden ini tentunya tidak jauh berbeda dengan apa yang kami laksanakan pada saat pileg kemarin, karena mekanismenya akan tetap. Jadi mereka nanti akan melaksanakan kampanye, kemudian juga pada pelaksanaannya nanti juga pemungutan suara dan penghitungan suara juga di TPS-TPS. Nah, baru nanti menjelang pelaksanaan hari H penentuan itu kan lebih banyak nanti kegiatan di Jakarta. Baru mungkin kegiatan yang di Jakarta yang lebih besar itu. Kekuatan kami seperti yang tahun lalu, sekitar 300 ribuan gitu, dengan teman-teman Polri maupun TNI dan komponen masyarakat lain. Bagaimana dengan deteksi terorisme, Pak, untuk hal ini? Ya, tentunya itu terus-menerus ya Mas ya, kita lakukan langkah-langkah antisipasi. Ya, tadi kalau bicara khusus tentang teroris, kalau dulu masyarakat menginginkan begitu terjadi kasus dugaan ada pelaku teroris, ada pelaku teror, polisi harus mengungkap, itu dulu. Tapi keinginan masyarakat berubah, bergeser. Sekarang jangan sampai terjadi. Nah, sehingga kita melakukan langkah-langkah pencegahan. Minggu lalu kita sudah berhasil menangkap di beberapa tempat mereka-mereka yang terduga jaringan teroris di berbagai daerah. Dan ini terus dilakukan karena prinsip yang selalu ditekankan oleh Bapak Kapolri, jangan sampai kita lengah. Kita harus selalu siap. Jangan terbuai ataupun terlena dengan situasi aman, akhirnya kita mengurangi kegiatan dan berdampak pada situasi yang tidak kondusif. Ini yang kita hindari. Prinsipnya kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan suasana aman, nyaman, damai dalam lingkungan masyarakat. Tapi itu tentunya juga kembali peran serta masyarakat sangat kita perlukan. Kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. Baik, ke Pak Saifullah, bagaimana Pak? Ini juga soal kondisi yang memang sudah sangat dekat gitu ya dengan Pilpres. Nah, ini gambaran dan juga pencegahannya bagaimana Pak? Untuk pencegahan, kita meminta kepada Badan Intelijen Negara untuk senantiasa memberikan masukan, termasuk kepada kepolisian, potensi-potensi yang memungkinkan terjadinya konflik di masyarakat. Yang kedua, Komisi 1 DPR juga memberikan dorongan kepada TNI dan Polri yang netral sekarang ini untuk benar-benar memberikan rasa kenyamanan pada masyarakat, sehingga dari pihak TNI itu disediakan pasukan cadangan dan sebenarnya juga sudah bertugas sampai ke pedesaan berupa babinsa dan kita sudah memberikan fasilitas yang cukup kepada babinsa untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang buruk yang terjadi di masyarakat. Ya, pasangan ini kan ada dua pasang ini head to head namanya. Nah, ini tentu isu-isu yang sensitif, merupakan potensi yang sangat rawan. Isu-isu yang sensitif itu bisa menjadi akhir dari kampanye hitam terhadap calon tertentu. Nah, tapi kita bersyukur Pilpres ini dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sehingga situasi masyarakat itu biasanya lebih banyak di rumah ketimbang di jalan. Namun demikian, kita berharap kepada Panglima TNI beserta seluruh jajarannya, beserta Kapolri beserta jajarannya, untuk tidak terbuai dengan situasi yang
seolah-olah tidak damai, tapi ternyata ada konflik di dalamnya. Tapi kalau berbicara masalah deteksi, apakah memang sudah ada gambaran lebih damai Pak pemilu ini dibandingin pileg kemarin? Antisipasi saya tidak untuk membuat Polri terlena atau lengah gitu, tapi antisipasi saya dalam perhitungan yang secara teoritik begitu di atas kertas dan berdasar pengalaman yang lalu, saya kira tidak. Jadi bahaya potensi konfliknya lebih kecil dari pileg, itu pertama. Dan kemudian yang kedua, sekarang ini walaupun head to head di antara dua pasangan itu, tapi yang sekarang panas itu hanya titik pasangan itu dan orang-orang sekitar itu. Dia tidak menjalar ke bawah. Gitu. Jadi itu hanya di situ, kemudian perang kampanye di media sosial, kampanye negatif, kampanye hitam, keras di situ. Tapi dia sangat terlokalisir. Nah, kemudian itu ke bawah, itu para pendukung itu dari semua partai itu pecah. Jadi tidak ada loyalitas tunggal kepada satu pasangan, tidak ada. Jadi jenis-jenis konflik apa yang bisa dibaca, Pak? Saya kira jenis kekecewaan pada saat perhitungan suara. Tapi menjelang orang pergi ke tempat pemberian suara, saya kira aman-aman saja. Karena rakyat kita sudah terbiasa dari sejak Orde Baru untuk semoga saja ya Pak. Sudah ada penelpon yang masuk. Selamat malam. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Iya. Ya. Halo. Silakan Bapak. Oh iya. Halo. Ya, silakan dengan Bapak siapa di mana? Bapak Syafi'i di Cepu, Pak. Ya, silakan Pak, komentar singkat saja. Ya, saya mengomentari itu loh Pak, masalah di Cepu, Pak. Ya. Di Cepu, Pak. Ya, silakan Bapak. Iya. Ya. Untuk masalah pengamat itu loh Pak. Ya, silakan komentarnya Pak. Di stasiun TV sedang mengompor-ngompori rakyat untuk menjalankan yang tidak menjadikan rakyat menjadi panas. Ya. Kadang-kadang pengamat politik kan saling memojokkan satu pihak itu loh Pak. Kadang-kadang gitu. Jadi masyarakat akhirnya kacau dengan permasalahannya yang ada sekarang ini. Ya, baik. Terima kasih. Saya sudah bisa menangkap maksud Anda. Jadi ini saya ke Pak Tamrin berarti ya. Jadi masyarakat yang mungkin terkompor dengan pendapat-pendapat di media gitu ya, komentar-komentar di media sehingga ya tadi bisa terbentur gitu. Nah, ini sangat terbatas karena itu di media sosial, di kalangan anak muda yang terdidik, dan tapi yang ke bawah di rakyat yang di kelas bawah, menengah bawah dan bawah itu saya kira nggak terseret ke situ. Itu sangat terbatas. Nah, kemudian karena loyalitas itu tidak tunggal, tidak terjadi semacam blok berhadapan dengan blok gitu di tingkat bawah, juga di tingkat menengah bawah juga tidak terjadi saya kira. Nah, sehingga yang harus diantisipasi adalah pada saat pemungutan suara barangkali ada partai teroris, itu saya kira polisi sudah siap. Tapi yang sesudah pemungutan suara dan perhitungan suara di tingkat kecamatan, kemudian betul di Jakarta, KPU, MK, dan HI itu memang harus dijaga. Karena tahun 2009 kan sempat terdeteksi itu ada yang mau coba-coba bakar KPU, sehingga KPU dikasih pagar tinggi langsung pada hari itu juga dikasih gitu. Nah, jadi bisa saja itu terjadi lagi yang akan datang. Tapi saya kira polisi dengan segala macam pengalaman dan latihan-latihan yang mereka buat, saya kira mampu untuk menghadapi, untuk mengamankan KPU, MK, dan HI, sehingga sangat terbatas di kota besar, bukan kota menengah. Baik, nanti kita lanjut, masih ada segmen selanjutnya pemirsa. Anda jangan kemana-mana, Ada Apa Berita akan kembali. Ya, terima kasih Anda masih di Ada Apa Berita, dan kita masih membahas soal pengamanan jelang Pilpres baik dan ke Pak Agus. Jadi memang persiapan kepolisian, personil nanti akan diturunkan semua ya Pak ya menjelang Pilpres. Artinya masyarakat juga harus bekerja sama nantinya dengan pihak keamanan gitu ya Pak ya. Baik, ada yang ingin disampaikan Pak ke masyarakat, silakan. Ya, tentunya pada kesempatan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan peran serta masyarakat sehingga suasana kondusif tetap tercipta. Sejak kita pileg, kemudian situasi terakhir tetap terpelihara. Kami juga berharap nanti pada saat kegiatan pemilu presiden yang menentukan 5 tahun kepemimpinan kita, nantinya tetap situasi bisa kita pelihara dan kita pertahankan. Apabila ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang dimiliki ataupun
apa yang dikehendaki, ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Hindari perlakuan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman dan suasana damai dalam kehidupan masyarakat. Kami dari kepolisian siap memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dan menindak tegas yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, Pak, ini sudah memang ditegaskan oleh kepolisian. Tentunya mekanismenya sudah ada. Kalau terkait dengan pelanggaran pemilu melalui Bawaslu, tapi untuk yang lain-lain kita bisa lakukan langsung. Artinya para yang kampanye di jalanan juga harus tertib nanti ya Pak ya? Ya, tentunya aturan-aturan itu harus. Karena bakal seru ya Pak, kira-kira proses demokrasi. Baik Pak Saifullah, disampaikan ke masyarakat, silakan. Kita berharap kepada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dapat menciptakan pemilihan umum presiden yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Kalau itu benar-benar dilaksanakan, potensi kerawanan terhadap konflik pada saat pemilihan umum maupun pasca pemilihan umum presiden itu dapat diantisipasi dengan baik. Dan masyarakat tentu akan menerima secara legowo siapapun yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Nerimo ya Pak? Ya, nerimo. Pak Tamrin, kira-kira antisipasi apa yang bisa digambarkan ke pemerintah dan juga ke kepolisian juga Pak mungkin? Iya, saya pikir yang pertama-tama adalah dari pihak tim sukses masing-masing dari dua pasang ini jangan mengangkat hal-hal yang sangat sensitif yang berada di sekitar wilayah SARA. Nah, sama sekali jangan diangkat itu. Kemudian jangan mengangkat hal-hal yang sangat pribadi. Jadi rahasia-rahasia pribadi orang itu nggak boleh dibuka ke publik. Yang kita sorot ini kan rekam jejak mereka sebagai tokoh publik, bukan pribadi-pribadi. Dia mau kawin istrinya 4 atau 5 itu urusannya. Tapi kalau dia melakukan korupsi atau dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum pidana, nah itu baru urusan kita gitu. Jadi saya kira tim sukses sekarang masing-masing saya kira udah menahan diri untuk tidak mengangkat hal-hal yang sangat sensitif itu. Dan kemudian saya kira pada saat perhitungan suara nanti itu juga barangkali jiwa besar itu harus ada, walaupun dengan quick count itu barangkali akan kemudian jelas sekali itu ada satu leading atau satu tertinggal. Nah, jangan melakukan persiapan macam-macam gitu untuk melakukan provokasi, karena saya kira akan dihukum oleh publik dan yang pasti kepolisian akan bertindak. Jadi jangan neko-neko lah, terimalah hasil itu sebagaimana apa adanya, walaupun diberitakan oleh quick count dengan cepat, karena itu bisa juga membangkitkan frustrasi di satu pihak tertentu kan. Satu pertanyaan lagi ke Pak Agus. Nah, ini juga berkaitan dengan proses penghitungan suara nanti ya Pak. Ini akan sangat membuat masyarakat deg-degan dan juga tim sukses deg-degan. Nah, ini bagaimana Pak antisipasi kepolisian juga Pak nanti di TPS-TPS? Ya, tentunya mekanisme penghitungan suara kan sudah jelas ya. Mulai dari tingkat TPS kemudian dibawa nanti ke tahap-tahap berikutnya sampai dengan ke KPU pusat. Itu kan sudah ada mekanismenya. Polri akan memberikan pengamanan dan memonitor kegiatan tersebut. Tapi hanya untuk sebatas konsumsi kita kalau kita memiliki informasi, tidak untuk dikemukakan kepada publik. Sehingga kami berharap kepada semua pihak termasuk penyelenggara negara tidak melibatkan anggota Polri untuk ditarik-tarik kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Kapolri sudah memerintahkan bahwa kami netral, kami tidak akan memihak ke sana kemari, dan kami siap memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama dan adil. Itu komitmen kami. Baik, terima kasih Pak Agus Rianto, terima kasih Bapak Saifullah atas waktunya, terima kasih Bapak Tamrin atas waktunya. Pemirsa, semoga saja apa yang kita perbincangkan tentunya bermanfaat dan juga berguna bagi Anda, dan Anda jangan kemana-mana karena ada apa berita akan kami lanjutkan, tetap bersama kami.